Oke teman-teman, berdasarkan webinar live streaming YouTube di channel YouTube Kemendikbud RI Selasa 17 November 2020 jam 13.30 tentang bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud tahun 2020. Hadir narasumber yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Wakil Komisi 10 DPR RI. Dari hasil webinar ini, ringkasannya sebagai berikut. Topik peluncuran program bantuan subsidi upah kepada pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS. Time November 17, 2020 jam 1:30 siang di Jakarta. Syarat penerima BSU Kemendikbud senilai Rp1.800.000 sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, tidak menerima subsidi upah dari Kemenaker sampai dengan 1 Oktober 2020. 4. Tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. 5. Memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Untuk bisa mengecek BSU Kemendikbud dengan melihat di web info.gtk.kemdikbud.go.id. Akan ada petunjuk data bank penyaluran untuk pencairan BSU. Jadi kalian tinggal buka alamat info GTK yang ada di atas, kemudian di dalamnya akan ada petunjuk data bagaimana cara penyaluran pencairan BSU-nya. Berkas yang dibawa untuk pencairan ke bank: 1. Fotokopi KTP dan KTP asli. 2. Fotokopi NPWP dan NPWP asli. 3. SK BSU bisa diunduh dan diprint di info.gtk.kemdikbud.go.id. 4. SPTJM bisa diunduh juga di alamat yang sama, ditandatangani bermaterai 6.000. 5. Proses pembukaan rekening sampai dengan 30 Juni 2021. Jadi ini waktunya lumayan masih panjang supaya para penerima bantuan ini benar-benar mendapatkan pencairan BSU-nya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita simak hasil web dari tanggal 17 November. Kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud atau BSU Kemendikbud. Pertama, besaran BSU Kemendikbud. Jadi besaran Kemendikbud di sini sebesar Rp1.800.000 diberikan sebanyak 1 kali. Kemudian siapa sasaran BSU Kemendikbud? Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non-PNS, yaitu meliputi dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud. Total anggaran yang tersedia itu sasarannya adalah untuk 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta. 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Kita lanjut, apa persyaratan bagi PTK untuk menerima BSU Kemendikbud? Ini sama yang dari tadi aku rangkum. Warga negara Indonesia,
berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan, tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020, tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Lanjut ya teman-teman, bagaimana mekanisme pencairan BSU Kemendikbud? Informasi pencairan. Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK penerima BSU Kemendikbud. Bantuan disalurkan secara bertahap sampai akhir November 2020. PTK mengakses info GTK di web info.gtk.kemdikbud.go.id atau pangkalan data Dikti di pddikti.kemdikbud.go.id untuk menemukan informasi terkait status pencairan bantuan, rekening bank masing-masing, dan lokasi cabang bank penyalur. Jadi nanti di web itu akan tersedia beberapa petunjuk bank-bank apa saja yang bisa kita gunakan dalam proses pencairan. PTK menyiapkan dokumen persyaratan BSU. Jadi kalau sudah, ini syarat-syaratnya harus kalian bawa ke bank yang sudah ditunjuk, yaitu kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, ini jika ada, jika tidak masalah. Surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari info GTK dan PD Dikti. Jadi nanti SK-nya ini dapat kalian print atau unduh di halaman GTK. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dapat diunduh juga dari info GTK, kemudian ditempel materai senilai 6.000 dan ditandatangani. PTK mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima BSU. Jadi rekeningnya sudah tersendiri dibuatkan oleh Kemendikbud, kemudian kalian aktivasi ke bank yang sudah ditunjuk. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan ke petugas bank penyalur untuk diperiksa apakah syarat-syarat yang kalian bawa itu sudah lengkap atau belum. Kemudian PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening hingga tanggal 30 Juni 2021. Jadi masih kurang lebih kita punya waktu 7 bulan untuk pengaktifan rekening yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Untuk selanjutnya kita coba untuk masuk dalam webnya info.gtk.kemdikbud.go.id. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah masuk di webnya info GTK, akan muncul seperti ini di halaman webnya. Di situ ada yang warna hijau login langsung ke GTK dan yang berwarna biru login menggunakan SSO. Kalian langsung bisa gunakan login langsung ke GTK yang warna hijau. Sebelumnya kita baca note yang ada di bawah. 1. Pastikan menggunakan email yang aktif. 2. Tidak diperkenankan menggunakan email orang lain. 3. Pengaturan ulang akun dapat melalui manajemen Dapodik. Jadi kalau ada perubahan apapun, kalian bisa menghubungi operator Dapodik kalian. Dan untuk masuk atau loginnya ke GTK ini, bagi kalian yang belum mengerti, langsung aja mencari informasi kepada operator Dapodik masing-masing sekolah. Nah, saat ini aku sudah mencoba akses untuk login, namun memang mungkin ini server lagi error karena penggunanya banyak banget. Hari ini rilis jadi penggunanya banyak banget. Mohon maaf, server kayaknya down, jadi saya nggak bisa login. Tapi ada gambaran sedikit, nanti kalau kalian termasuk dalam penerima BSU ini akan tampil seperti ini. Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah atau BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.
Nah, untuk statusnya ini nanti masing-masing orang akan berbeda. Apakah dana BSU Kemendikbud ini sudah cair atau dalam proses ke rekening penerima. Dan kalian untuk info selengkapnya kalian bisa klik di sini seperti itu. Tapi kalau kalian tidak merupakan GTK yang menerima BSU dari Kemendikbud akan muncul seperti ini. Kamu telah terdaftar di BPJS Naker untuk diusulkan sebagai penerima bantuan. Mohon cek kembali kelengkapan data kamu ke perusahaan tempat kamu bekerja. Seperti ini, dan ada pula yang maaf kamu tidak menerima karena sudah mempunyai kartu prakerja dan sebagainya. Pokoknya ada notif kalau kalian itu bukan penerima BSU dari Kemendikbud karena kalian sudah mempunyai atau pernah mendapatkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan ataupun kartu prakerja. Oke guys, itu aja informasi yang dapat aku bagikan buat kalian para GTT untuk dapat mencairkan bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud tahun 2020. Jangan lupa cek data kalian apakah kalian termasuk di dalamnya. Jika informasi ini bermanfaat, silakan like, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe. See you.